Kalau perbuatan salah seorang sahabat dikerjakan oleh orang NU, maka orang Wahabi langsung teriak bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tetapi kalau kawannya sendiri, dirinya sendiri mengerjakan pekerjaan salah seorang sahabat, kok mereka tidak meneriaki dirinya dan kelompoknya sebagai ahli bid'ah ya? Ada apa denganmu? Rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lihat pandangan mata kita kemana? Ya, ke jari. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Orang-orang Wahabi itu pokoknya ingin berbeda dengan orang NU, ingin berbeda, tampak beda dengan orang-orang Aswaja. Kalau Aswaja menggunakan atau beramal dengan amaliyah sahabat, salah seorang sahabat, mereka itu dengan lantangnya teriak bid'ah, bid'ah, sesat, setiap sesat di neraka. Padahal sudah sahabat yang mengerjakannya. Padahal sahabat ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi, bahwa paling baiknya masa adalah masa sahabat. Dan sahabat kalau meriwayatkan hadis itu walaupun rojulun, bahasa hadisnya tidak disebutkan namanya, majhul, tetap dianggap sebagai adalah, sebagai orang yang adil kalau sahabat, berbeda dengan di bawahnya sahabat. Sekarang kita mengikuti pekerjaan sahabat. Kalau kita yang mengikuti itu salah, bid'ah, terus sahabat itu apa namanya? Bukan bid'ah. Contohnya kita ya, ketika mentalkini mayit ini diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, dikerjakan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Tetapi kalau orang NU yang mengerjakan, dengan lantangnya Ustadz Wahabi ini mengatakan bid'ah, sesat. Karena perbuatan oknum sahabat katanya, kayak kriminal aja pakai oknum. Perbuatan oknum sahabat tidak bisa dijadikan dalil, karena dalil itu adalah Al-Quran dan hadis. Itu kalau orang lain yang mengerjakannya. Baik, kita dengarkan dulu bagaimana penjelasan Pak Farhan Abu Fairhan LC ini ketika menjelaskan meneriaki orang NU, orang Aswaja yang menalkini mayit dengan landasan bahwa itu pekerjaan Abu Umamah Al-Bahili, salah seorang oknum sahabat. Kemudian andai kata hadis tersebut dikatakan, riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam, Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas yang sahih. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Quran dan hadis. Waduh, sahabat dibilang oknum. Ya, lanjut. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Kata Syekh bin Baz dan ulama yang lain, Khulafa ar-Rasyidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak, Ali enggak. Sahabat-sahabat yang lain enggak, mayoritas para sahabat tidak melakukannya. Sekarang kita ingin mengikuti perbuatan mayoritas sahabat ataukah satu oknum sahabat itu pun boleh. Nah itu, ketika talqin mayit ini dilakukan oleh orang NU, walaupun syekh-syekh mereka menjelaskan, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dalam kitabnya itu menjelaskan bahwa talqin mayit ini disunahkan, mereka menolak. Karena yang mengerjakan hanya oknum sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Itu kalau orang NU.
Tetapi kalau temannya sendiri, dirinya sendiri, Pak Badrus Salam, ketika mengajarkan terhadap jamaahnya at-tahiyat assalamu alaika ayuhan nabi, seharusnya dibaca seperti itu kan. Mayoritas orang-orang Aswaja membaca seperti itu, jumhur ulama membaca seperti itu. Tapi yang diajarkan oleh Pak Badrus Salam itu adalah pekerjaan salah seorang sahabat juga. Ijtihadnya Ibnu Mas'ud yang mengatakan assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tetapi ini yang diajarkan oleh Pak Badrus Salam, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kenapa pekerjaan Ibnu Mas'ud, satu orang sahabat Ibnu Mas'ud ini kok diajarkan kepada jamaahnya, kok tidak bid'ah? Tetapi kalau pekerjaan yang dilakukan oleh Abu Umamah Al-Bahili yang disebut oknum sahabat, ternyata orang yang mengerjakannya diteriaki ahli bid'ah. Gimana sih? Oke, ayo kita lihat sekarang komentarnya Syekh Arab Saudi, Syekh Ibnu Baz dan Syekh Soleh Al-Munajjid ketika mengomentari bacaan salawat di tahiyat itu. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu atau langsung assalamu alan nabiyyi wa rahmatullah. Oke, ayo kita sekarang bedah bersama fatwa mereka berdua. Pertama kita buka fatwanya Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid. Apakah kita mengatakan dalam tasyahud itu assalamu alaika ayuhan nabiyyu atau kita mengatakan assalamu ala nabi saja? Karena menurut beliau ini ada yang bertanya, hal sahihun annahu ba'da mautir Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah benar setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang di tasyahudnya mengatakan assalamu alaika ayuhan nabi itu dikhawatirkan terjadi syirik? Maka sesungguhnya yang wajib bagi kita mengatakan assalamu ala nabi saja, bukan assalamu alaika ayuhan nabiyyu, karena dikhawatirkan syirik. Bagaimana penjelasan Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid ketika ditanya seperti ini? Beliau mengutip fatwanya ulama Lajnah Daimah dari Ibnu Mas'ud. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar Ibnu Mas'ud ini bacaan tasyahud, yaitu at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayuhan nabiyyu ila akhirih. Nah, setelah Rasul itu waktu Nabi masih hidup, setelah Rasul falamma kubida, ketika Rasul telah wafat, maka kami mengatakan assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakasirun minan nasi yaquluna hadhihi sigha al-akhirah wa ya'muruna biha. Kebanyakan orang membaca assalamu ala nabi ini yang terakhir itu dan memerintahkan untuk membaca sigat yang terakhir, yakni assalamu ala nabi ini. Bagaimana fatwa atau penjelasan dari Lajnah Daimah yang dikutip oleh Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid? Sifatut tasyahudi alladzi kana yaquluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi wa ya'muru ashabahu biha hiya ma akhrajahu Syaikhani fi sahihaini an Abdullah bin Mas'ud. Sifat tasyahud yang diajarkan Rasul terhadap para sahabatnya di dalam salatnya dan diperintahkan terhadap para sahabatnya adalah yang dikeluarkan dari hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Apa bacaan salawatnya? Ya, apa bacaan tahiyatnya yang diajarkan oleh Nabi terhadap para sahabat? At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, penjelasannya wa hadza huwal ashah, ini yang paling sahih. Al-ashah bukan hanya sahih, hadza huwal ashah, inilah yang paling benar. Kenapa dikatakan paling benar yang mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu bukan assalamu alan nabi? Li'anna nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu ashabahu wa lam yakul idza muttu faqulu assalamu alan nabi. Karena ini yang memang diajarkan oleh Nabi, dan Nabi tidak pernah berkata setelah aku meninggal ubah ya menjadi assalamu ala nabi. Tidak, no. Ini juga fatwanya Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid, juga mengutip Lajnah Daimah, sama. Berarti Lajnah Daimah ditanya bukan hanya sekali tentang assalamu alaika atau assalamu ala nabi setelah wafatnya Rasulullah.
Maka jawabannya as-sahih ayyaqulal musalli fit tasahudi assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah lianna hadha huwa sabit. Yang sahih, yang benar adalah mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi, karena itu yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma ruwiya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an fi dzalika, adapun yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa assalamu ala nabi setelah wafatnya Rasul, in soha anhu, jika memang itu hadisnya sahih, sama dengan bahasanya Pak Farhan Abu Furaihan. Kalau hadisnya sahih, sama kan? In soha, jika sahih, fahuwa ijtihadun min fa'ilihi. Itu hanya ijtihad dari yang mengerjakannya, tidak boleh bertentangan dengan hadis yang subut. Ya, jadi sama dengan penjelasan Pak Farhan, itu hanya pekerjaan oknum sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Saya pinjam bahasanya Pak Farhan, oknum sahabat. Tapi kalau bukan NU yang mengerjakan, ndak bid'ah. Ini silakan baca sendiri fatwanya Ibnu Baz, malah menyatakan yang benar seorang yang sholat musolli itu mengatakan assalamu alaika ayuhan nabiyyu, ya, fit tasyahudaini,